Shalom, haleluya ibu-ibu, bakal-bakal ibu atau mungkin ayah yang ada bersama kita, rakan-rakanku di dalam saluran kita bersama dari Dapur Sejurum Minum. Bertemu lagi kita dalam sesi yang ketiga ya, berdoa bersama untuk keluarga dalam siri bimbingan keluarga kita. Puji Tuhan. Jadi hari ini tema kita ialah berdoa menyerahkan anak-anak kita ke dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi semalam kita ada membaca firman dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13. Bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Allah. Kalau bagi kita sebagai ibu ataupun bapa, terhad ya apa yang dapat kita lihat dalam kehidupan anak kita. Tetapi Allah melihat hal-hal yang dalam dunia roh, hal-hal yang pada masa depan anak-anak kita. Jadi dalam kebimbangan kita setiap hari tentang keselamatan, tentang kehidupan, tentang masa depan anak-anak kita. Setelah kita menyerahkan kepada Tuhan, maka segala kebimbangan itu diganti dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita mempunyai Allah yang kita boleh harapkan ya untuk menjaga masa depan mereka. Permasalahan mungkin akan berlaku, pasti akan terjadi, saat sukar pasti terjadi. Namun dalam mereka menempuh hal-hal itu semua, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Itu iman percaya kita. Jadi hari ini kita belajar berdoa menyerahkan mereka ke dalam naungan Tuhan, ke dalam perlindungan Tuhan dari mara bahaya, dari perkara-perkara yang boleh memudaratkan hidup, ya, yang dapat kita pikirkan malah yang tak dapat kita pikirkan. Jadi kalau selama ini kita berdoa, Tuhan kuserahkan kehidupan anak-anakku ke dalam tangan-Mu, bimbing, pimpin mereka, lindungi mereka, ya. Misalnya pada waktu sekarang, waktu pandemik, sakit penyakit, pada waktu dunia sedang mengalami ancaman, ketika ekonomi sedang jatuh, pelbagai ancaman yang kita boleh bayangkan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Namun pada hari ini kita berdoa berlandaskan firman Tuhan. Kita berdoa mengistiharkan firman Tuhan ya di dalam kehidupan kita, karena seperti mana yang kita baca 2-3 hari ini juga dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, bahwa firman Tuhan itu berkuasa ya, menembus hingga ke memisahkan antara nyawa dan roh, memisahkan masuk hingga ke sumsum tulang dan sendi-sendi, menembusi pikiran dan niat hati manusia. Ianya begitu tajamnya. Oleh yang demikian kita mengistiharkan firman Tuhan. Ya, yang pertama kita akan baca dari Mazmur 91. Sesiapa yang tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi akan menetap di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Aku akan berkata tentang Tuhan, dialah penaungku dan bentengku, Allahku yang ku percaya kepadanya. Amin. Allahku akan ku percaya kepadanya. Amin. Jadi kita berdoa supaya anak-anak kita sentiasa berada di tempat rahasia yang maha tinggi ya, sehingga mereka berada di bawah bayang-bayang yang maha kudus sentiasa ya, supaya mereka boleh berkata tentang Tuhan bahwa Tuhanlah penaungku dan bentengku, Tuhanlah penaungku dan bentengku, dan Allahku akan ku percaya kepadanya. Amin. Itu pertama. Yang kedua, ayat yang akan menjadi sandaran doa kita ialah Mazmur 57. Ayat yang pertama, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, karena jiwaku percaya kepadamu, dan di bawah naungan sayapmu aku akan berlindung, sehingga segala malapetaka ini berlalu. Amin. Kita sekarang ini berada dalam keadaan yang boleh kita katakan malapetaka, kematian di sana sini, penyakit di sana sini. Pastinya kita ada kebimbangan, namun kita ingin istiharkan bersama anak-anak kita, malah untuk anak-anak kita, bahwa kita berada di bawah naungan sayapnya. Kita berlindung sehingga malapetaka ini akan berlalu. Seterusnya kita berdoa mengistiharkan Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Peliharakanlah aku sebagai kesayanganmu, lindungilah aku di bawah naunganmu, daripada orang zalim yang menyerangku, daripada musuh pemusnah yang mengepungku. Sekarang ini saudara, kita berada dalam dunia ya, era yang tidak begitu selamat ya. Banyak kejahatan berlaku di sana sini. Kita bimbang dengan skema dan sebagainya yang bekerja melalui telepon. Kita juga bimbang tentang apa yang anak-anak kita tonton yang boleh mempengaruhi pikiran mereka, cara pola pemikiran mereka, niat hati mereka.
ataupun mungkin orang-orang zalim yang mungkin menyerang secara fisikal, sebab sekarang ini kejahatan berlaku di sana sini ya. Tentunya kita bimbang bila kita jauh daripada anak-anak kita. Jadi kita jadikan firman ini sebagai sandaran kita. Amin. Jadi pertama tadi kita berdoa, mengistiharkan anak-anak kita berada di bawah naungan Allah yang maha tinggi, berlindung di bawah sayapnya, di bawah naungannya. Dan kedua, kita berdoa supaya dilindungi mereka daripada malapetaka, ya, daripada malapetaka, sakit penyakit, ya, secara fisikal. Dan seterusnya kita berdoa supaya mereka dipelihara daripada orang-orang zalim, daripada penjahat-penjahat. Sama ada yang berlaku melalui media sosial ataupun secara fisikal. Jadi itu yang menjadi pokok doa kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Sebentar kita berdoa, kita menyebut nama anak kita secara khusus ya. Seperti mana nanti saya akan mendoakan, menyebut anak saya. Begitu juga saudara di sana menyebut nama anak saudara satu persatu. Setiap orang ya, sebut di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga. Aku pada hari ini berdoa khusus untuk anak-anakku. Ezra, Benenyawa, Ezra, Aston Mungkin, Ezra, Etalia Indu. Menyerahkan mereka Tuhan ke dalam naungan-Mu. Engkaulah yang menjadi penaung bagi mereka. Mereka diam di bawah naungan-Mu, Allahku yang tinggi, Allahku yang maha kuasa. Dan aku berdoa mengistiharkan bahwa Engkaulah pelindung mereka. Engkaulah Tuhan menjaga mereka daripada apapun bentuk malapetaka yang ada di bumi. Sama ada kemalangan, sama ada sakit penyakit, sama ada daripada penjahat-penjahat, daripada anasir-anasir jahat, daripada apa yang disebarkan melalui media sosial, daripada video-video yang mereka tonton, apa yang mereka dengar. Dalam nama Yesus, kami istiharkan keselamatan, perlindungan, naungan atas nama Tuhan kami oleh Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Tuhan kami berdoa, lepaskan. Kami berdoa, bebaskan. Kami berdoa, naungilah anak kami. Engkaulah yang menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami dan keluarga kami. Haleluya. Tuhan, jauhkan daripada sakit penyakit yang sedang bergerak di udara dalam nama Yesus, ataupun yang bergerak melalui sentuhan, yang bergerak melalui lendir-lendir dalam nama Yesus, daripada cecair-cecair. Apapun bentuk, kami mohon pelindungan khusus bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka ada kontak. Dalam nama Yesus, lindungi mereka Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Allah penaung kami. Engkaulah Allah kota benteng kami. Engkaulah Allah yang kami percayai. Kami diam Tuhan di bawah sayap-Mu. Kami diam di bawah naungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami serahkan segala kekhawatiran, kebimbangan kami. Tuhan, karena kami mahukan sukacita yang daripada-Mu menguasai pemikiran kami, sehingga kami dapat hidup tenang. Haleluya. Haleluya. Lepaskan kami daripada ketakutan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan kami berdoa supaya anak-anak kami belajar Tuhan taat kepadamu, hidup di dalam firman-Mu. Karena orang-orang yang berdiam di bawah naungan yang maha tinggi, yang maha kudus, mereka akan diselamatkan. Demikianlah juga anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Sukacita dari Allah menguasai kita saudara. Amin.